Halo sahabat ibu balita, kali ini kita akan membahas sebuah isu yang masih hangat dibincangkan di Indonesia. Apa itu? Ya, stunting. Kenapa stunting? Karena pada tahun 2019 Indonesia menduduki peringkat 4 kasus stunting terbanyak di dunia. Lalu, apa sih itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki tubuh lebih pendek atau kerdil dibandingkan anak seusianya. Lalu apa sih yang menyebabkan stunting? Yang pertama, stunting disebabkan oleh pola asuh yang salah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta pasca ibu melahirkan. Yang kedua, pelayanan kesehatan, seperti terbatasnya akses menuju layanan kesehatan, kurangnya kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan ANC. Pemeriksaan ANC dilakukan minimal 4 kali selama kehamilan. Yang ketiga, kurangnya mengonsumsi makanan bergizi juga dapat menyebabkan terjadinya stunting. Yang keempat, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Apabila tinggal di lingkungan yang kotor akan berdampak pada pencemaran lingkungan. Apabila lingkungan tercemar, hal ini dapat mempengaruhi kualitas air yang bersih, sehingga dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti cacingan dan diare. Hal ini akan mengakibatkan gizi yang dikonsumsi tidak diserap oleh tubuh. Yang kelima, status ekonomi, di mana harga makanan bergizi tergolong cukup mahal, sehingga pendapatan keluarga dapat mempengaruhi asupan makanan bergizi yang dikonsumsi. Yang keenam, faktor maternal pada ibu, seperti kurangnya asupan nutrisi ibu hamil selama kehamilan, karena ibu hamil membutuhkan makanan bergizi 2 kali lipat dari biasanya selama kehamilan, dan melahirkan pada usia dini serta jarak kehamilan terlalu dekat. Dan yang ketujuh, pemberian ASI eksklusif. ASI merupakan makanan utama bagi bayi baru lahir karena kebutuhan nutrisi bayi mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral sudah terpenuhi di dalam ASI. ASI eksklusif diberikan pada bayi usia 0-6 bulan, dan bayi usia lebih dari 6 bulan sudah bisa diberikan makanan pendamping ASI. Setelah itu, apa sih ciri-ciri dari stunting? Stunting memiliki ciri-ciri yang pertama, tanda pubertas terlambat. Yang kedua, anak lebih pendiam. Yang ketiga, pertumbuhan yang terhambat. Yang keempat, wajah lebih muda dari usianya. Yang kelima, pertumbuhan gigi terlambat. Yang keenam, performa buruk pada perhatian dan memori belajar. Lalu kita harus tahu nih, kenapa bisa dikatakan stunting, sehingga pasti ada pengukuran stunting. Stunting bisa diukur dengan penggunaan pengukuran antropometri, di mana yang diukur yaitu berat badan menurut umur, panjang badan atau tinggi badan menurut umur, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan, serta indeks massa tubuh menurut umur. Pengukuran ini dilakukan oleh tenaga kesehatan. Setelah kita mengetahui apa itu stunting, penyebab stunting, ciri-ciri stunting, dan pengukuran stunting, kita juga harus tahu apa dampak dari stunting. Stunting memiliki dampak yaitu terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik seperti anak di usianya harus bisa berjalan, berlari, berbicara dengan jelas tetapi tidak bisa. Lalu menurunnya kemampuan kognitif, menurunnya kekebalan tubuh, sehingga anak mudah sakit. Sahabat ibu balita juga harus tahu nih, bagaimana sih cara mencegah terjadinya stunting untuk si buah hati. Pencegahan stunting bisa dilakukan yang pertama pada ibu hamil, seperti memperbaiki gizi dan kesehatan ibu hamil, mengkonsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Lalu yang kedua, pada saat bayi lahir, yaitu bisa dilakukan dengan cara persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan, lalu diberikan IMD atau inisiasi menyusui dini, dan diberikan ASI eksklusif sampai umur 6 bulan. Bayi berusia 6 bulan sampai dengan 2 tahun bisa diberikan MT-ASI atau makanan pendamping ASI, dan diberikan vitamin A serta imunisasi dasar lengkap.
Lalu setelah itu ada di posyandu. Di sini ibu balita wajib menimbangkan si buah hati ke posyandunya 1 bulan 1 kali, di mana untuk memantau pertumbuhan balitanya. Dan yang terakhir adalah perilaku hidup bersih dan sehat, karena hal ini perlu dilakukan untuk menurunkan kejadian sakit yang disebabkan infeksi yang dapat membuat gizi sulit diserap oleh tubuh. Ibu pintar, buah hati sehat.